Nah, di sini kita diberikan informasi bahwa fx ini ya sama dengan a kuadrat x tambah 300. Nah, perlu diketahui bentuk fx ini adalah fungsi, bentuknya adalah fungsi linear. Nah, kemudian kita diberikan persamaan nilai f20 tambah f inverse dari 22. Nah, ini sama dengan f inverse 20 tambah f22. Maka tentukan nilai f1. Oke, untuk mencari nilai f1 tentunya kita harus mencari berapa nilai e kuadrat ya, sehingga dapatlah fungsi fx-nya. Nah, tinggal nanti kita substitusikan nilai x sama dengan 1. Oke, kita jawab terlebih dahulu ya. Bagaimana cara kita mendapatkan fungsi fx-nya ya? Nah, kita lihat di sini ada fungsi f inverse ya, f inverse. Jadi untuk mendapatkan f inverse 22, maka langkah pertama kita inversekan dulu nih fungsi fx yang berupa fungsi linear. Oke, kita review sedikit. Kalau ada fungsi linear, katakanlah fx sama dengan ax tambah b ya, maka inverse-nya adalah f inverse x sama dengan x minus b per a. Nah, sehingga kita punya fungsi fx-nya ini di soal fx sama dengan a kuadrat x ditambah 300. Nah, sehingga kedudukan a-nya adalah a kuadrat, b-nya adalah 300. Sehingga dapatlah f inverse-nya ini sama dengan x min b, b-nya adalah 300 dibagi dengan a. Nah, a di sini adalah koefisien x-nya adalah a kuadrat. Nah, ini yang kita punya. Oke, kita punya fungsi fx-nya adalah ini. Ini fungsi f inverse-nya. Sehingga persamaan yang kita punya dari soal ini tinggal kita substitusikan f20 ambil dari fungsi fx ya. Nah, jadi x-nya kita ganti 20 menjadi a kuadrat kali 20. Jadi 20 kali a kuadrat ditambah 300. Nah, ini baru nilai f20 ditambah nilai f inverse 22. Berarti ini kita ganti dengan 22. Ya, 22 dikurang 300 adalah minus ya 278 ya dibagi a kuadrat sama dengan nilai f inverse 20. X-nya ganti dengan 20, jadi 20 kurang 300 minus 280 per a kuadrat ditambah f22. Nah, kita substitusikan di fungsi fx, jadilah a kuadrat kali 22 atau 22 a kuadrat ya ditambah 300. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan dari ruas kiri dan kanan 300 ini pastinya akan saling menghilangkan ya. Nah, kemudian kita 20a kuadrat dikurang 22a kuadrat jadi minus 2a kuadrat. Nah, ini sama-sama per a kuadrat bisa kita jumlahkan jadi 280 dikurang 278 jadi plus 2 per a kuadrat sama dengan 0. Nah, langkah kita selanjutnya adalah a kuadrat ini kan anggap aja bukan bilangan yang sama dengan 0 ya, anggapnya tidak sama dengan 0. Maka ini kedua ruas coba kita kalikan dengan a kuadrat, maka kita peroleh minus 2a pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 0 ya, dikali kedua ruas dengan a kuadrat, maka kita peroleh minus 2a pangkat 4 sama dengan minus 2, sehingga kedua ruas kita bagi min 2, dapatlah a pangkat 4 ini sama dengan 1. Nah, yang kita butuhkan adalah a kuadrat. Berarti a kuadrat sama dengan plus minus 1. Nah, karena a adalah bilangan real ya, anggap saja, maka kita peroleh pastinya nggak mungkin negatif bilangan kuadrat. Jadi kita ambil a kuadratnya sama dengan 1. Ya, a kuadratnya 1, sehingga kita peroleh ya fungsi fx-nya bisa kita tuliskan a kuadrat kali x jadi 1x atau x saja ditambah 300. Nah, pertanyaannya adalah nilai f1 ya. Maka tinggal kita ganti x-nya dengan 1, dapatlah 1 ditambah 300 sehingga hasilnya adalah 301. Nah, di nomor 2 ini kita diberikan pertanyaan banyaknya bilangan bulat ya.
dari 1000 sampai 2022 yang habis dibagi 15 atau 9. Oke ya. Nah, di sini ada suatu cara ya menentukan banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai n, katakanlah ya. Jelas n ini adalah bilangan lebih besar dari 1 yang habis dibagi, katakanlah dibagi 3. Ini dapat ditentukan dengan rumus ya, bilangan bulat terbesar ini ada sebanyak n bilangan ya, dari 1 sampai n. Jadi n per 3. Nah, jadi bilangan bulat terbesar dari n per 3. Sehingga ketika kita ditanya ya, banyaknya bilangan bulat dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 15 atau 9. Nah, ini kita bisa tentukan dengan rumus eksklusi inklusi ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah banyaknya bilangan bulat yang habis dibagi 15, katakanlah H15, atau H9 habis dibagi oleh 9. Ini sama saja dengan menentukan banyaknya bilangan bulat yang habis dibagi 15 ditambah banyaknya bilangan bulat yang habis dibagi 9 dikurang oleh banyaknya bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK 15 dan 9 ya. KPK 15 dan 9 adalah 45. Jadi habis dibagi oleh 45. Nah, seperti ini. Nah, untuk menentukan banyaknya bilangan yang habis dibagi 15 dari 1001 sampai 2022 berarti ya kita akan cari banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 2022. Jadi ada 2022 ya dibagi 15. Banyaknya bilangan 2022 ya dari 1 sampai 2022 dikurang oleh, nah kan dari 1 sampai 2022 ya, sementara pertanyaannya 1001 sampai 2022 berarti tidak ada bilangan 1 sampai 1000, berarti ini kita kurang dengan banyaknya bilangan dari 1 sampai 1000, berarti 1000 bilangan ya yang habis dibagi oleh 15. Nah, seperti ini. Ini banyaknya bilangan dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 15. Sekarang kita akan menentukan banyaknya bilangan yang habis dibagi oleh 9 ya, dari 1001 sampai 2022 dengan cara yang sama. Kita cari banyaknya bilangan 2022. Bilangan asli pertama ya dari 1 sampai 2022 berarti 2022 yang habis dibagi oleh 9. Ya, dikurang oleh banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 1000. Berarti 1000 bilangan yang habis dibagi oleh 9. Dikurang sekarang yang habis dibagi oleh 45 ya, caranya sama. Jadi 2022 per 45 dikurang ya 1000 per 45. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 134 koma ya. Jadi bilangan bulat terbesarnya ya 134. Ya, 1000 dibagi 15 itu 66 koma ya, jadi 66 ditambah 2022 per 9 itu 224 koma, jadi bilangan bulat terbesarnya 224. 1000 per 9 itu 111 koma ya, jadi kita ambil bilangan bulat terbesarnya 111. 2022 dibagi 45 itu 44 koma ya, jadi bilangan bulat terbesarnya 44. 1000 dibagi 45 itu adalah 22 koma ya, jadi bilangan bulat terbesarnya 22. Nah, ini kalau kita hitung jadi 68 ditambah 113 dikurang 22. Nah, kalau kita jumlahkan 68 tambah 113 dikurang 22 hasilnya adalah 159. Nah, inilah pembahasan untuk soal nomor 2. Nah, di sini kita diberikan segitiga ABC siku-siku di B. Ya. Nah, titik D ada di garis AB, titik E ada di garis AC, sehingga DE sejajar BC ya. Nah, jika AD sama dengan 21, BD-nya 3, BC-nya 32, maka panjang AE adalah, oke, coba kita gambar dulu segitiga ABC-nya dan informasi yang diberikan tentunya titik D dan titik E. Nah, ini segitiganya ABC siku-siku di B ya. Kita misalkan di sini B-nya. Kemudian ini A, sini C. Nah, segitiga siku-siku ABC.
Titik D ada di AB, berarti ini katakanlah D. Kemudian E ada di AC, ini katakanlah E, sedemikian sehingga DE sejajar BC ya di sini. Panjang DE AD adalah 21, panjang BD-nya 3. Nah, berarti dari A ke garis ke titik B ya, ini adalah 24 ya. Nah, kemudian BC-nya 32. Ya, BC 32. Nah, maka panjang AE, panjang AE ini ditanya ya. Kita katakan panjang AE ini adalah X. Nah, ini kita jadi ditanya berapa panjang X-nya. Oke, kita segitiga siku-siku ABC. Nah, kita punya AB, kita punya BC. Nah, sekarang kita tinggal mencari panjang AC ya. Oke, kita gunakan dalil Pitagoras ya. Tapi di sini ada bentuk triple ya, triple Pitagoras. Katakan ada sisi segitiga siku-siku 1, sisi 2 pada segitiga siku-siku. Sebentar nih, ada salah tulis. Ya, katakanlah ini sisi yang kedua ya. Ada satu lagi adalah sisi miring ya, yang paling panjang. Oke, sisi 1, sisi 2, sisi miring. Sisi satunya katakanlah 24 panjang AB. Sisi 2-nya adalah BC 32. Nah, sisi miringnya katakanlah ini X ya. Nah, kalau seandainya ini semua kita lihat, ini kan bisa dibagi dengan 8 ya masing-masing. Kalau dibagi 8, maka kita punya ini menjadi 3, ini 4 ya. Maka tentunya ada triple Pitagoras 3, 4, sisi miringnya 5 ya. Nah, bilangan X dibagi 8 hasil 5, pastinya X akan sama dengan 40 ya. Dapatlah ya, sorry bukan X ya, ini panjang AC ya, panjang AC-nya ya 40. Oke, dapat panjang AC-nya 40. Nah, sekarang untuk mencari panjang AE atau panjang X, kita tinggal menggunakan kesebangunan segitiga ya. Kita perhatikan segitiga ABC ya, ini sebangun dengan segitiga ADE ya, siku-siku juga DD ya, ADE ya, tentunya dia sudut-sudutnya sama semuanya. Oke, kita bandingkan panjang AD ya, AD dengan AB kita bandingkan. Kemudian panjang AE ya, kita bandingkan dengan AC yang sudah kita dapat tadi. AD-nya kita punya 21, AB-nya 24 ya, 21 tambah 3 sama dengan AE. AE-nya ini kita misalkan X tadi, AC-nya sudah kita dapatkan 40. Nah, ini kan bisa dibagi dengan 3 ya, jadi bagi 3, 7 per 8 gitu ya. Nah, maka dari sini kita peroleh 8X kali silang ya, 8X sama dengan 7 kali 4, 28. Sehingga X-nya ini akan sama dengan ini X per 40 ya, AC-nya ini kan 40 tadi gitu ya. Maka tadi 8X sama dengan 7 kali 40, 280 ya. Sehingga 8X sama dengan 280 dibagi dengan 8 ya, jadi panjang X-nya ini sama dengan ya 35 ya, 35 ya. Kesimpulannya panjang AE ya sama dengan 35. Oke, demikianlah pembahasan untuk soal nomor 3. Nah, kali ini saya akan lanjutkan pembahasan soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini pertanyaannya banyaknya pasangan bilangan bulat ya, pasangan bilangan bulat. Ingat, X, Y-nya ini adalah bilangan bulat. Sehingga mutlak X tambah mutlak Y tambah mutlak X tambah Y hasilnya sama dengan 24. Oke, kita tentukan dulu definisi dari mutlak ya. Jadi kalau seandainya kita punya mutlak X ya, nah ini bisa didefinisikan hasilnya adalah X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Atau menjadi min X jika X-nya kurang dari 0.
Demikian pula mutlak Y ya. Nah, ini akan sama dengan Y jika Y-nya ini lebih besar sama dengan 0, atau mutlak Y menjadi minus Y jika Y-nya kurang dari 0. Nah, untuk mutlak X tambah Y pastinya ini berkaitan dengan daerah asal X dan Y ya nanti. Tapi kalau kita definisikan juga, maka akan kita peroleh mutlak X tambah Y ini sama dengan ya X tambah Y ya, jika X tambah Y-nya lebih besar sama dengan 0, atau menjadi min dari X tambah Y, atau min X min Y jika X tambah Y-nya ini kurang dari 0. Oke, jadi ada beberapa banyak kemungkinan ya untuk soal ini. Katakanlah yang pertama, kita pilih X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi untuk X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, tentunya X tambah Y-nya ini sudah pasti juga lebih besar sama dengan 0. Sehingga soalnya ini akan menjadi ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, mutlak X itu akan sama dengan X. Ketika Y lebih besar sama dengan 0, maka mutlak Y akan sama dengan Y ya. Demikian juga ketika X tambah Y-nya lebih besar sama dengan 0, maka mutlak X tambah Y, nah di sini daerah asalnya akan sama dengan X tambah Y. Maka soalnya, nah ini akan menjadi mutlak X jadi X, mutlak Y menjadi Y, mutlak X tambah Y menjadi X tambah Y. Nah ini hasilnya 24. Kalau kita sederhanakan jadilah 2X ditambah 2Y sama dengan 24. Kita bagi 2 kedua ruas, jadilah dapat X tambah Y-nya sama dengan 12. Nah, kita akan cari solusi pasangan bilang bulat XY kalau dijumlah sama dengan 12, di mana X dan Y-nya sama-sama lebih besar sama dengan 0. Nah, solusinya itu yang pertama bisa jadi X-nya 0, Y-nya 12. Kemudian X-nya 1, Y-nya 11. X-nya 2, Y-nya 10 ya. Dan seterusnya sampai kita akan dapatkan X-nya 12, Y-nya 0. Nah, ini semua ada sebanyak 13 ya, pasang bilang bulat ya, ada 13 solusi. Nah, ini solusi yang pertama ada 13. Nah, bisa juga ya untuk X-nya negatif, Y-nya negatif ya. X-nya kurang dari 0, Y-nya kurang dari 0. Maka pastinya X tambah Y juga kurang dari 0, karena negatif tambah negatif menjadi negatif. Sehingga soal yang kita hadapi ini, ya soalnya, akan menjadi mutlak X itu akan menjadi min X ketika X-nya kurang dari 0 ya. Jadi min X. Kemudian mutlaknya juga demikian menjadi minus Y tambah X tambah Y kurang dari 0. Mutlak X tambah Y juga nih ya akan menjadi min X min Y. Min X min Y. Nah, jadi soalnya seperti itu sama dengan 24. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi min X ditambah min X menjadi minus 2X, min Y tambah min Y jadi minus 2Y, ini sama dengan 24. Kita bagi min 2, maka dapatlah X tambah Y sama dengan min 12. Nah, kita ingat sekarang X-nya itu kurang dari 0 dan Y juga kurang dari 0, maka penjumlahan dua bilangan negatif hasilnya min 12. Ya, untuk X dan Y bilang bulat ada berapa kemungkinan ya, berapa pasang yang mungkin. Oke, contohnya adalah kita nggak mungkin milih X sama dengan 0 ya, karena nggak ada tanda sama dengannya. Kita pilih mulai dari min 1 berarti ya, X-nya min 1 maka Y-nya min 11. X-nya min 2 maka Y-nya min 10. X-nya min 3 maka Y-nya min 9 dan seterusnya ya, sampai kita peroleh X-nya min 11, Y-nya min 1 ya, X-nya min 11, Y-nya min 1. Jadi ada berapa banyak pasang? Min 1 sampai min 11, maka ada ya, ada 11 solusi ya, ada 11 pasang bilangan bulat yang memenuhi. Ini untuk kondisi yang kedua.
Kemudian kondisi yang ketiga ya. Nah, kondisi yang ketiga ini bisa kita pilih X-nya positif, Y negatif ya. X-nya lebih besar dari 0, Y-nya kurang dari 0. Ya, kalau kondisi ini kita nggak bisa pastikan X tambah Y positif atau negatif. Jadi kita harus kemungkinan pertama kalau X-nya positif Y negatif, ya katakanlah kita pilih sekarang X ya, X tambah Y-nya katakanlah yang lebih besar sama dengan 0 ya. Maka soal yang kita hadapi ini menjadi mutlak X ketika X yang besar sama dengan 0 akan menjadi X ya, kemudian Y kurang dari 0 maka mutlaknya menjadi min Y. Nah, kemudian mutlak X tambah Y ketika X tambah Y besar sama dengan 0 akan menjadi X tambah Y. Nah, ini hasilnya adalah 24. Nah, di sini min Y dengan plusnya habis ya, maka kita dapat X tambah X, jadilah 2X sama dengan 24, sehingga nilai X-nya itu konstan sama dengan 12. Nah, ketika X-nya konstan sama dengan 12, ada berapa pasang bilang bulat XY yang memenuhi dengan kondisi Y-nya kurang dari 0. Nah, contohnya adalah ya, karena Y kurang dari 0 berarti kita mulai X-nya 12, Y-nya min 1 ya, di jumlah dia tetap lebih besar 0 ya. Kemudian X-nya 12, Y-nya min 2 ya, kalau kita jumlah dia 10, nah tetap lebih besar dari sama dengan 0, dan seterusnya sampai X-nya 12, Y-nya juga Y-nya min 12 ya. Nah, jadi sampai dia 0. Nggak mungkin kita pilih X-nya 12, Y-nya min 13 karena dia jadi negatif ya. Jadi di sini ada berapa solusi dengan kondisi ini? Ada sebanyak dari min 1 sampai min 12, ada 12 solusi untuk kasus yang ketiga ini. Nah, kemudian kasus yang keempat ya, kita ambil yang sama tapi X tambah Y-nya negatif ya. Sekarang jadi untuk ya X lebih besar dari sama dengan 0, Y kurang dari 0. Nah, tapi sekarang X tambah Y-nya lebih kecil dari 0, maka soal yang kita hadapi menjadi mutlak X menjadi X ya, mutlaknya menjadi min Y. Kemudian mutlak X tambah Y, karena X tambah Y yang negatif maka menjadi min X min Y sama dengan 24. Nah, di sini sekarang yang hilang adalah X dengan min X ya, saling menghilangkan. Jadi dapatlah min Y tambah min Y menjadi minus 2Y. Nah, ini sama dengan 24 sehingga Y-nya adalah min 12. Jadi Y-nya konstan. Nah, Y-nya konstan min 12. Sekarang kita lihat X-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan X tambah Y-nya kurang dari 0, dimana Y-nya konstan min 12. Contohnya adalah yang memiliki kondisi ini adalah X-nya mulai dari 0 ya, 0, min 12 ya. Kalau kita jumlah dia negatif ya, 0 tambah min 12 min 12. Kemudian X-nya 0, Y-nya 11 ya. X-nya 0, Y-nya Y-nya konstan ya, yang berubah X-nya ya 1 ya, karena X-nya besar dari 0, 1, min 12. Kemudian 2, min 12 dan seterusnya agar dia negatif ya, nggak sampai sama dengan 0, maka X-nya itu 11 sampai min 12. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan kalau kita jumlah semuanya dia akan kurang dari 0, nggak sampai 12, min 12, karena kalau 12, min 12 jadi sama dengan 0, dari sini nggak ada sama dengannya. Nah, ini ada berapa pasang bilangan bulat? Ya, ada sebanyak dari 0 sampai 11, dari 0 sampai 11 ya ada 12 ya, ada 12 solusi. Nah, ini kondisi yang keempat. Masih ada kondisi yang kelima di mana X dan Y ini tertukar ya. Kalau ini kan X lebih besar dari 0, Y-nya kurang dari 0. Nah, sekarang untuk ya X-nya negatif ya, Y-nya yang lebih besar sama dengan 0. Ini juga kalau dijumlah X tambah Y-nya belum tentu positif, belum tentu negatif ya. Jadi belum bisa ditentukan. Jadi sekarang ada dua kemungkinan. Nah, sekarang kita pilih untuk yang X tambah Y-nya lebih besar sama dengan 0. Maka soal yang kita hadapi ini menjadi ketika X yang negatif maka mutlak X jadi min X. Ketika Y lebih besar sama dengan 0 maka mutlaknya menjadi Y.
Dan ketika X tambah Y sama dari 0, maka X mutlak dari X tambah Y adalah X tambah Y. Nah, hasilnya adalah 24. Nah, di sini ada yang saling menghilangkan, min X dengan X, maka dapatlah 2Y sama dengan 24, sehingga Y-nya adalah 12. Nah, sama seperti ini ya, tapi ini X, ini Y. Nah, dengan cara yang sama, maka ada beberapa pasang yang memenuhi. Contohnya adalah agar Y tetap konstan ya, jumlah X tambah Y sama dengan 0, di mana X-nya negatif, penjumlahan X tambah Y-nya adalah mulai dari 0, positif ya, atau sama dengan 0. Maka X-nya kita mulai min 1, minus 1,12 ya, hasilnya masih positif kalau dijumlah. Kemudian min 2,12, min 3,12 dan seterusnya sampai min 12,12 ya, sampai hasilnya dan 0 ya. Nah, ini kalau dihitung ada sebanyak min 1 sampai min 12, jadi ada 12 solusi. Nah, kemudian yang terakhir adalah kondisi yang ke-6 ya, hampir sama dengan ini, cuma ini kan X-nya kurang dari 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0, tapi X tambah Y-nya sekarang kita bikin negatif. Maka soal yang kita hadapi menjadi, nah ini tadi ketika X negatif jadi min X mutlak X-nya ya, mutlaknya menjadi Y karena Y-nya positif, tambah ya, mutlak X tambah Y ini menjadi, karena X tambah Y negatif, menjadi min X min Y. Hasilnya 24 ya di sini ya. Oke, kalau kita jumlah jadi ini yang menghilangkan Y ya, saling menghilangkan. Jadi min X tambah min X jadi minus 2X sama dengan 24. Sehingga X-nya adalah min 12. Konstan X-nya min 12. Nah, ini serupa dengan ini. Oke, sekarang dengan kondisi Y-nya lebih besar sama dengan 0 dan X tambah Y-nya negatif, maka ada berapa banyak solusi pasangan bilangan bulat. X-nya konstan min 12. Y-nya mulai dari 0. Nah, ini kalau jumlah negatif ya. Kemudian kita bergeser ke min 12,1. Nah, ini juga masih negatif. Min 12,2 dan seterusnya sampai berakhir di min 12, ya nggak boleh sama dengan 0 ya, 11 ya, seperti ini ya. Jadi totalnya ada berapa solusi, lihat aja dari 0 ya, yang merupakan Y-nya 0, 1, 2 sampai 11. Jadi ada 12 ya, karena mulai dari 0, 12 solusi. Nah, selesai ya, ada sebanyak 6 kemungkinan, sehingga pertanyaannya banyaknya pasangan bilangan bulat X, Y yang memenuhi. Nah, ini ada sebanyak 13 dari kondisi pertama, tambah 11 dari kondisi kedua, dan 12 semua ini dari kondisi 3, 4, 5, 6 sama 12. Jadi tinggal kita kali 4 ya, 4 kali 12. Nah, ini kalau dijumlah sama dengan 72. Nah, di sini kita diberikan soal mengenai materi suku banyak ya, atau polinomial. Jika sisa pembagian dari fungsi ini X pangkat 2021 tambah X pangkat 1011 tambah X pangkat 506 ditambah X pangkat 253 ditambah X pangkat 157 ya. Nah, dibagi oleh X kuadrat min 1. Nah, ini bisa difaktorkan pembaginya dengan X plus 1 ya, difaktorkan menjadi X plus 1 dikali X min 1. Nah, sisanya adalah AX tambah B. Nah, pertanyaannya tentukan nilai dari 4A tambah 5B. Nah, di sini untuk mencari nilai 4A tambah 5B, pastinya kita harus mencari berapa nilai A dan B-nya ya. Oke. Kita menggunakan algoritma pembagian ya untuk mengerjakan soal ini. Kita ingat ya bahwa fungsi yang akan dibagi, katakanlah fx, ini dapat dinyatakan menjadi pembagi ya kali hasil bagi ditambah sisa. Nah, bentuknya seperti ini algoritma pembagian. Nah, kalau kita lihat dari soal, fungsinya itu yang dibagi adalah X pangkat 2021 ditambah X pangkat 1011 ditambah X pangkat 506 ditambah X pangkat 253
ditambah X pangkat 127 ini akan sama dengan pembaginya adalah X plus 1 dikali X min 1 dikali HX ya. Nah, ditambah sisanya diketahui AX tambah B. Nah, oke, kita di sini HX ini nggak diketahui, tapi juga kita nggak begitu membutuhkan ya. Jadi gimana caranya biar suku yang ini akan sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan dari faktornya adalah X tambah 1 dan X min 1. Jadi agar dia 0, kita ambil saja X-nya sama dengan yang pertama min 1. Nah, ketika X-nya sama dengan min 1, maka ruas kirinya ini menjadi min 1. Ingat dipangkatin ganjil hasilnya min 1. Nah, dipangkatkan genap hasilnya 1. Jadi ini kalau kita hitung jadi min 1 pangkat 2021 adalah min 1 ditambah pangkatnya ganjil jadi min 1 juga. Nah, sini pangkatnya genap jadi 1, pangkatnya ganjil jadi min 1, tambah pangkatnya ganjil jadi min 1. Akan sama dengan ketika min 1 dan 0, nah, maka di sini jadi A dikali min 1 jadi min A tambah B. Sehingga bentuknya kita sederhanakan menjadi min A plus B akan sama dengan, nah ini min 1 tambah 1 habis jadi 0, jadi min 1 tambah min 1 tambah min 1 jadi min 3. Nah, ini katakanlah persamaan yang pertama. Kita lanjutkan. Selain di min 1, ini juga 0 ketika X sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita coba ganti ruas kiri dan kanan, substitusikan X-nya dengan 1 ya. Jadi ini kita ganti 1 semuanya. Nah, 1 dipangkatin berapapun pasti 1. Jadi ini 1 tambah 1 ya, tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan ini 0, jadi AX tambah B nya ketika X nya 1 jadi A kali 1A tambah B. Maka dapatlah bentuknya persamaan A tambah B sama dengan satunya ada 5, kalau dijumlah jadi 5. Oke, bentuk seperti ini ya tentunya untuk mencari A dan B kita eliminasi dengan cara katakanlah ditambah ya. Kita eliminasi A nya, jadi dapatlah 2B sama dengan 2, maka nilai B nya adalah 1. Nah, ketika B-nya dapat 1, maka kita katakanlah ambil persamaan yang kedua ya. Nah, A tambah 1 sama dengan 5, maka dapatlah A-nya adalah 4. A-nya 4, B-nya 1. Pertanyaannya adalah nilai 4A ditambah 5B. Ya, jadi 4 dikali 4 ya ditambah 5 dikali 1 ya, jadi sama dengan 16 tambah 5. Maka dapatlah hasilnya 21. Oke. Nah, di sini kita diberikan papan catur berukuran 3 kali 22. Nah, papan catur ini akan ditutupi 22 buah L tetromino. Nah, pertanyaannya berapa banyak cara penyusunan agar tidak ada tetromino yang saling tumpang tindih. Nah, ini L tetrominanya. Ya, saya sudah gambarkan ya, papan caturnya berukuran 3 baris ya, 3 baris 22 kolom. Nah, ini. Nah, ada berapa banyak cara menyusun ya agar tidak ada tetromino yang saling tumpang tindih. Yang jelas ini ketutup semua oleh L tetromino. Oke, kita berfokus pada dua petak ini ya, 2 kolom 3 baris ya, 2 kolom 3 baris. Nah, untuk kotak yang berukuran 3 baris dengan 2 kolom ini ada berapa cara. Yang pertama bisa saja bentuk L tetrominonya kita buat seperti ini ya. Kemudian yang satu lagi seperti ini. Maka ukuran ini akan tertutup oleh 2 L tetromino. Ini baru satu cara, tapi ada cara lain ya, cara lain selain ini. Ya, cara lainnya adalah bisa saja ya, kita gunakan warna lain, bisa saja L tetromino ini kita bentuk seperti ini ya, bentuk L kemudian ini seperti ini. Nah, ini juga akan tertutup. Jadi kalau kita perhatikan ternyata untuk ukuran 3 baris 2 kolom ya, 3 baris 2 kolom itu kita mempunyai 2 cara ya. Dengan cara yang sama ini juga pastinya ada 2 cara, ini juga ada 2 cara. Dan ukurannya karena 3 kali 22 kolom, maka pastinya setiap 2 kolom ada 2 cara. Maka ya kalau kita lihat pastinya sampai di sini ada sebanyak duanya tuh ada sebanyak 11 ya.
2 kali 2 kali 2 sampai 11. Maka totalnya banyak ya, banyak cara penyusunan yang diinginkan ya, tentunya ada sebanyak 2 kali 2 kali 2 kali 2, dan ini ada sebanyak 11 buah ya. Jadi sama dengan 2 pangkat 11. Nah, 2 pangkat 11 ini sama dengan 2048 ya. Nah, jadi ada sebanyak 2048 cara. Kita akan bahas soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini kita diberikan segitiga ABC seperti pada gambar ya, segitiga ABC. Nah, diketahui panjang AB sama dengan 2 kali BC ya, panjang AB, nah A ke B ya. Ini 2 kali BC ya, 2 kali BC. Dan BD sama dengan CD BD ya, sama dengan CD atau DC ya. Nah, dari sini kalau misalnya kita punya AB sama dengan 2 kali BC, artinya AB banding BC ya sama dengan 2 banding 1 ya. Jadi kalau misalnya ini 2x, maka di sini x. Atau katakanlah ini panjangnya 4x, maka di sini jadi 2x ya. Nah, di sini katakanlah x, ini x ya, karena panjangnya sama. Oke. Kemudian luas DEC. Nah, luas DEC ini adalah 10 satuan luas ya. Nah, pertanyaan luas segitiga AFE. Nah, ini. Oke, kita perhatikan segitiga ABC dengan DEC ya. Nah, ini sama-sama siku-siku dan sudut C-nya sama di C. Nah, pastinya sudut A akan sama dengan D. Sehingga ini masuk ke angle casing ya. Semua sudut sama. Sehingga kesimpulannya dua segitiga ABC ya, ABC ini sebangun dengan segitiga DEC. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat karena dia sebangun, maka kita bisa bandingkan ya, katakanlah kita bandingkan kalau ini 4x, ini 2x ya, dengan bantuan Pythagoras, maka panjang A ke titik C ya sebagai garis miringnya 4x 2x, maka akar dari 4 kuadrat tambah 2 kuadrat 16 tambah 4 ya 20, akar 20 x ya. Nah, atau boleh juga disederhanakan jadi ya, 2 akar 5x. Nah, seperti ini. Nah, ini panjang AC-nya. Nah, sekarang kita akan bandingkan segitiga ABC dengan DEC. Kita akan bandingkan panjang BC di segitiga ABC, BC ya, BC. Nah, ini banding dengan EC di segitiga DEC. Ini akan sama dengan sisi miring AC dengan sisi miring dari segitiga DC adalah DC ya, DC. Nah, seperti ini. Jadi kita punya BC-nya ini kan 2x. EC kita belum punya ya. Nah, katakanlah EC tetap. AC-nya kita punya tadi 2 akar 5. Ya, 2 akar 5x. DC-nya kita punya x. Ya, maka kita punya panjang EC-nya ini 2 dengan 2 kan coret ya, x dengan x juga coret. Jadi kita punya EC sama dengan ya x per akar 5 ya, x per akar 5. Nah, kalau kita rasionalkan penyebut kali akar 5 per akar 5, maka kita punya panjang EC-nya adalah 1/5 x akar 5 ya, atau akar 5 kali x. Nah, seperti ini panjang EC-nya. Kita sudah punya ya 1/5 akar 5x ya. Nah, sehingga karena AC-nya adalah 2 akar 5x, maka pasti panjang AE-nya ya, panjang AE akan kita peroleh sama dengan panjang AC dikurang panjang EC. Nah, gini ya. Nah, panjang AC-nya adalah 2 akar 5. Panjang EC-nya tadi kita dapat 1/5 akar 5x. Nah, maka kita tinggal kurangkan saja, 2 dikurang 1/5 adalah 9/5 akar 5x. Nah, ini panjang AE-nya. Nah, sekarang kita lihat kembali ya. Karena segitiga ABC ya, ABC dengan AFE kan sebangun juga ya.
ABC dengan AFE sebangun, maka pastinya segitiga AFE akan sebangun dengan segitiga DEC. Ya, segitiga DEC. Nah, karena sebangun maka luas, nah lambang luas kan bisa kita tuliskan dalam bentuk kurung siku ya. Luas segitiga AFE ini, AFE ya, banding luas ya segitiga DEC ya, ini sama dengan ya, kita ambil satu sisinya aja ya, katakan sisi miring AE. Jadi sama dengan AE dengan sisi miring DC. Nah, seperti ini. Nah, karena luas adalah satuannya pangkat 2, maka pastinya dikuadratkan. Ya. Ya, jadi kita punya segitiga AFE luasnya ini yang ditanya, luas segitiga AFE banding luas segitiga DC sudah diketahui 10 sama dengan panjang AE kita punya 9/5 akar 5 per 5 akar 5 X dibagi panjang DC adalah X. Nah, ini dikuadratkan. Nah, X dengan X kita coret, maka kita peroleh luas segitiga AFE ya, ini sama dengan 9/5 akar 5 dikuadratkan. Nah, ini kan samanya 9/akar 5 ya. 9/akar 5 dikuadratkan jadi 81/5 dibagi dengan 1 gitu ya. Nah, bagi 1 dari sini. Nah, terus dikali 10. Nah, maka kita dapatlah luas segitiga AFE ya, ini sama dengan 81/5 kali 10. Jadi bisa dicoret menjadi 2, 10 bagi 5, jadi 81 kali 2, 162. Ya, satuan luas. Nah, di sini kita lanjutkan soal nomor 8. Nah, diinformasikan bahwa untuk setiap bilangan asli n, ya, bilangan asli ini mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, misalkan Sn, ya, S dalam kurung n adalah jumlah dari semua digit. Nah, ingat, jumlah dari semua digit n. Nah, diberikan barisan AN ya, di mana n-nya bilangan asli. Nah, nilai A1 suku pertamanya adalah 2. Sementara untuk suku yang selanjutnya AN dinyatakan dalam bentuk SAN-1 ya, dipangkatkan 2 dikurang 1, di mana n-nya lebih besar dari sama dengan 2. Jadi mulai n-nya 2 kita gunakan rumus ini. Nah, tentukan sisa pembagian dari A1 tambah A2 sampai tambah A 2022 dengan 21 ya. Jadi ini dibagi 21 sisanya berapa? Oke, kita jawab ya. Kita lihat informasi pertama bahwa kita punya nilai A1 ya, suku pertamanya 2. Nah, coba kita cari ya A2, A3 dan seterusnya, barangkali dia mempunyai pola ya. Nah, A2 berarti kan n-nya kita ganti 2 sehingga jadi S buka kurung S dari A n-nya 2 kurang 1 jadi A1. Ya, A1 dikuadratkan min 1. Nah, A1 ini kan 2 ya, jadi S2 ya dikuadratkan min 1. Nah, S2 ya, S2 jumlah dari semua digit ya, 2 pasti ya cukup 2 ya. Nah, karena dia hanya satu digit 2 saja. Nah, dijumlahkan ya tetap 2. Jadi 2 kuadrat min 1. Jadi hasilnya adalah 4 min 1 3. Jadi A2 nilainya adalah 3. Kemudian kita coba cari A3 ya. A3 berarti S dari A2 ya, dikuadratkan min 1. Nah, dalam kurung kita punya S A2 ini kan tadi nilai 3 ya. Jadi S3 ya dikuadratkan min 1. Jadi kita punya ya 3 kuadrat ya min 1 sama dengan 8 ya, 9 kurang 1. Kemudian kita coba cari lagi A4. Berarti S dari A3 dikuadratkan min 1 ya, sama dengan S A3 itu nilainya 8 dikuadratkan min 1. Maka kita punya 8 kuadrat min 1 sama dengan 64 min 1 63. Kita coba cari A5, maka kita punya S dari A4 kuadrat min 1 sama dengan S A4 itu 63 kuadratkan min 1. Nah, jumlah digit-digit dari 63 kan berarti 6 tambah 3 ya.
dikuadratkan min 1. Jadi kita punya 9 kuadrat kan 81. 81 kurang 1 jadi 80. Jadi A5 nilainya 80. Kita coba cari lagi A6 ya. Berarti ini S dari A5 kuadrat min 1 ya. Jadi kita punya S dari A5 itu nilainya 80 ya. Kuadratkan min 1. 80 jumlah digit-digitnya berarti 8 tambah 0 ya. Kuadratkan min 1. Jadi 8 kuadrat min 1 sama dengan 63. Nah, ini kembali lagi ke A4 ya, 63, maka nanti A7 pasti 6 tambah 3 kuadrat min 1 80. Jadi A7 pasti 80 ya. A8 pasti 63 dan seterusnya. Jadi ternyata dia berpola ya. Nilainya itu adalah untuk yang mulai dari A4 ya, AN ya, nilainya akan sama dengan 63 ya, jika N-nya itu adalah genap ya, N genap. Kemudian bernilai 80 ya ketika N-nya A5, A7 dan seterusnya ketika N-nya ganjil. Nah, tapi di sini N-nya itu mulai dari sama dengan 4 ya, karena untuk A1, A2, 3 dia nggak berpola ya, nilai 2, 3, 8. Tapi setelah di A4, A5, A6 nilainya ya dia berperiodik ya, 63, 80, 63, 80 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menghitung ya jumlah dari A1 sampai A2022 ya. Jadi A1 tambah A2 tambah sampai A2022 ini sama dengan A1 tadi nilainya 2 ya, A2 tadi nilainya 3, A3 nilainya 8. Nah, ini mulai dari A4 ya, A4 sampai 2022 ya. Nah, A4 sampai 2022 itu ada berapa suku ya, mulai dari A4 ya, 4 ya, 4, 6 dan sampai 2022. Nah, ini berapa suku. Jadi kita bisa gunakan menentukan banyaknya suku dengan menggunakan barisan aritmatika. Banyaknya suku sama dengan, nah ini tinggal suku terakhir 2022 dikurang suku pertama ya, 4 dibagi, nah ini beda antar sukunya 2 ya, ditambah 1. Nah, jadi kita dapat 2018 per 2 tambah 1. Jadi N-nya sama dengan 1009 tambah 1. Jadi N-nya sama dengan 1010 ya, 1010 ya. Jadi ini ada 1010 suku ya, bilangan genap dari A4 sampai A2022 nilainya sama semuanya 63 ya. Jadi 1010 dikali 63 ya, seperti ini. Nah, sementara dari A5 sampai 2021 ya, pastinya berkurang 1 ya. Kita bisa hitung dengan rumus yang sama, hasilnya 1009 sukunya ya. A5 sampai 2021 ada 1009 suku. Dikali, nah suku yang ke ganjil itu kan A5, A7 nilainya 80. Jadi ini dikali 80. Nah, seperti ini ya jumlah A1 sampai A2022. Nah, tapi jumlah ini akan kita bagi dengan 21, maka sisanya berapa? Oke. Nah, ini kan kalau kita jumlah nilainya adalah 5 ya, tambah 8, 13 ya. Ini kalau seandainya kita mod ya, mod 21 kita punya, ini jelas sekali 63 dibagi 21 0 ya sisanya. Berarti ini sama 1010 ya, 0 ya, 0 mod 21. Kemudian 80 ini dibagi 21 itu sisanya adalah 17 ya sisanya. Nah, kita bisa nulis 17, bisa juga nulis minus 4 ya, sisanya minus 4. Jadi mod 21. Jadi kita bisa hitung jadi 13. Nah, ini jadi dikurang. Nah, ini kalau kita jumlahkan 0 ya, nggak usah kita tulis, nih 1009 kali min 4. Nah, ini lebih baik kita coba cari pembagi sisanya jika dibagi 21 ya. 1009 dibagi 21 kan sisanya 1 ya. Jadi 1 kali min 4 mod ya, semuanya nih mod 21 ya.
Nah, jadi kalau kita jumlahkan 13 ditambah min 4 ya sama dengan 9. Jadi 9 mod 21. Nah, jadi jawabannya sisa pembagian A1 tambah A2 sampai tambah A2022 dengan 21 ya sisanya adalah 9. Nah, kali ini kita akan bahas lanjutannya di nomor 9 ya. Nah, di sini kita diberikan dua bilangan real ya X dan Y. Nah, di mana nilai X ini lebih besar dari Y, lebih besar dari 0. Nah, ini tandanya baik X ya maupun Y adalah bilangan positif ya, bilangan positif ya karena lebih besar dari 0. Nah, kemudian jika X tambah 300 kurang dari sama dengan akar X kuadrat min Y kuadrat tambah 600 kali X tambah Y, maka tentukan nilai Y. Oke. Kita coba perhatikan ruas kiri kan X-nya positif ya. 300 juga positif, maka bisa dipastikan ini positif. Nah, di sini adalah hasil dari akar ya, pastinya juga dia positif. Ya, harus positif, nggak mungkin dalam akarnya negatif. Nah, pertanyaannya tentukan nilai Y. Oke, berapa nilai Y yang memenuhi? Oke, kita karena tahu ruas kiri dan kanan ini positif, maka boleh kita kuadratkan kedua ruas ya. Jadi X tambah 300 ya kita kuadratkan ya lebih kecil dari sama dengan akar dari X kuadrat minus Y kuadrat tambah 600 kali X tambah Y ya seperti ini. Nah, kita kuadratkan jadi kita punya X kuadrat yang ruas kiri tambah 600X ya tambah 90.000 ya, 90.000 lebih kecil dari sama dengan X kuadrat minus Y kuadrat tambah, nih kita langsung uraikan 600X tambah 600Y. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada yang saling menghilangkan ya, X kuadrat dengan X kuadrat, 600X juga dengan 600X ya di ruas kiri dan kanan. Nah, maka tersisalah kalau kita kumpulkan di ruas kiri jadi Y kuadrat ya minus 600Y ya tambah 90.000. Nah, ini lebih kecil dari sama dengan 0. Nah, bentuk yang ruas kiri ini bisa kita jadikan kuadrat sempurna ya atau difaktorkan jadi Y minus 300 pangkat 2. Nah, ini lebih kecil dari sama dengan 0. Oke, kita perhatikan ruas kiri Y min 300 dipangkatkan 2. Kita tahu bahwa ya Y min 300 dikuadratkan. Suatu bilangan dikuadratkan enggak? Hasilnya pasti tak negatif atau lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi kita punya dua hal ini ya. Yang pertama lebih kecil sama dengan 0 dan kenyataannya bilangan kuadrat itu lebih besar sama dengan 0. Sehingga ya irisan dari keduanya ini haruslah Y min 300 ya sama dengan 0. Ya, Y min 300 kuadrat harus sama dengan 0. Atau Y min 300 sama dengan 0 sehingga dapatlah nilai Y-nya sama dengan 300. Nah, inilah ya. Nah, tentukan nilai Y, dapatlah nilai Y-nya 300. Sekarang kita akan bahas soal nomor 10. Nah, di sini kita diinformasikan jika X kuadrat tambah 42X merupakan pangkat 3 ya dari suatu bilangan prima, maka nilai X adalah Nah, maka nilai X yang memenuhi. Oke, di sini kita coba mulai dari kita memisalkan ya. Misal ya bilangan P ya, katakanlah P adalah bilangan prima. Bilangan prima. Nah, sehingga informasinya adalah diketahui X pangkat 2 tambah 42X atau boleh juga X dikali 42 tambah X ya. Atau X tambah 42 deh ya, sesuai urutannya ya. Jadi X dikali X tambah 42. Nah, ini sama dengan pangkat 3 dari suatu bilang prima nih, pangkat 3 dari suatu bilang prima. Jadi P pangkat 3. Nah, seperti ini. Maka tentukan nilai X-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari bentuk persamaannya X dikali X tambah 42, maka ya bisa dipastikan bisa kita katakan maksudnya ya bahwa P ini membagi X ya, P membagi X dan ya P juga ya membagi X tambah 42 ya. Nah, seperti ini.
Nah, karena P membagi X dan P membagi X tambah 42, jelas di sini kan P membagi X. Maka agar P membagi X tambah 42 juga, nah informasi seperti itu, maka pastinya P membagi 42. Ya, karena P membagi X. Nah, di sini P membagi X tambah 42, maka P juga harus membagi 42. Nah, dari P membagi 42 ini artinya ada bilangan prima P yang membagi 42, sehingga ada nilai P beberapa yang memenuhi. Bilang prima membagi 42 adalah 2, 3, bisa juga 7 ya. 2, 3, 7. Nah, jadi kita punya informasi P-nya 2, 3, dan 7. Ada 3 kemungkinan. Coba untuk yang P sama dengan 2, untuk P sama dengan 2, maka persamaan yang kita miliki ini ya, jadi X kuadrat tambah 42X ini sama dengan kan P pangkat 3, P nya kan 2, jadi 2 pangkat 3 8. Nah, seperti ini. Maka akan kita peroleh X kuadrat tambah 42X minus 8 sama dengan 0. Nah, ini jelas sekali ya, dua bilangan dikali hasil min 8 tapi dijumlahkan 42 ya, seperti tidak ada nilai X yang memenuhi ya, tidak ada nilai X ya yang memenuhi. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua untuk P sama dengan 3. Untuk P sama dengan 3, maka persamaan ini menjadi X kuadrat tambah 42X sama dengan P pangkat 3. P nya kan 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Nah, jadi kita punya X kuadrat tambah 42X minus 27 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita cari, kita faktorkan ya. Dua bilangan dikali hasilnya min 27 dijumlahkan 42. Ya, nampaknya nggak ada ya. Ya, dikali 27 dijumlahnya, jumlahkan hasilnya jawab 42. Ya. Paling besar kan min 27 tambah 1 ya. Atau plus 27 tambah 1. Ya, di sini nggak mungkin ya. Nah, tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, tidak ada nilai X ya yang memenuhi. Oke. Kemudian kemungkinan yang ketiga, ketika nilai P sama dengan 7, maka dapatlah kita punya persamaan jadi X kuadrat tambah 42X sama dengan 7 pangkat 3 ya, 49 kali 7 343 ya. Nah, ini kita coba jadikan persamaan kuadrat dalam bentuk X, jadi X kuadrat tambah 42X minus 343. Nah, ini bisa kita faktor ya, nampaknya kalau ini ya, jadi X ya dikali X ya, ini 343 kan 7 kali 7 kali 7 ya, jadi ini bisa 7 kali 49 ya, ya ditambah 42 dijumlahkan dikalikan min 343, jadi ada plus ada min. Nah, ini plus, ini min, ini plus ya, jadi X nya dapat sama dengan 7 atau X sama dengan min 49 ya. Ini kita ambil yang positif ya, ini kayaknya X nya harus positif, jadi kita dapatkan nilai X nya adalah 7 ya. Nah, karena kalau X nya min 49, coba jadi ini 49 kuadrat ditambah 42 kali 49 ya, 42 kali 49 hasilnya apakah dia bisa menjadi pangkat 3. Oke, min 49 juga kayaknya memenuhi ya. Jadi ini kalau X nya min 49, maka dapat min 49 kali min 7 ya, jadi min 7 pangkat 3. Jadi kesimpulannya jawabannya ada 2, X sama dengan 7 atau X sama dengan min 49.